Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ra pantes. Nak beling ra pantes. Salam templek 1.000 jaluk swarga. Dengan kok mentalan yang 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu enggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga kalau. Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita, karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman pokoknya nanti. Karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi Miftahul Jannah la ilaha illallah, luang kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk gitu. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka, itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suka neraka anu kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana, kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti diantara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi, ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi diantara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada 2, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu. Ada orang itu beling itu fasik. Itu dia hafal surat Tabarok, hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini, saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah? Wah ya tidak berani, karena tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya, ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan, kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah, kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah kula Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus
Nah, itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan mungkar nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman Nabi Yuga, kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini Nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka, jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya merebuka, saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Barohin, kamu tanya merebuka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya mungkar nakir merebuka menabiuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu bedai itu gak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi itu ada. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih bener, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau mungkar nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad, tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai ketemu karena kerja buat tidur wedek. Iku dreseke ora kepala pertanyaan tok, nek konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti mungkar nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengani konan santri piye? Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini cerita ini ada di kitab Nurul Dholam. Sama lihat di kitab Nurul Dholam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak-agak hasud, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasud. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak mungkar nakir? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Gus Verson aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah ada usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasar. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkar nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, mungkar nakir deh. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul ya? Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya mungkar nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat, itu siapa?
salah. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasul. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya makan nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diadalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu mungkar nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut mungkar nakir, jadi wali dulu. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Huga, Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim, ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis, meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng gak sama lapor. Iku dia aku pengen wayo, langsung jadi apa wae, mesti apa wae, maksudnya kecuali itu. Gitu. Padahal kalau ngomong, mas sampean ingin apa saja tak dukung, sampean bilang, pengen iku wayo, kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewe, terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nakir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti juga dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi, karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada, karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Nah, itu disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi, karena tadi kata Mbah Firjon, ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil mbah, secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Sidik itu termasuk murid dekat beliau, Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Wirjon, Ahmad, terus Mbah Sidik. Mbah Sidik ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim,
Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangnya Anatul Thalibin, baru Sayyid Zaini Dahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Berarti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, nabi yang protes, enggak nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng mbah, seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali dhisik ndi? Aku webah. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Mbok ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau bis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Aduh, repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap khol di Lasem itu rawuh, dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak, sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah yang memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu.
Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu itu repot tuh dadaninya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsibu. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mocok di bulan piling. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alamah. Ya tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya saf'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan. Kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah saf'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan saf'ah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh, itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik panjat pinang itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Ada karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbitul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah. Bahkan beli kitabnya kadang nggak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Wah itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukok rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, gendari angel itu pinter, berarti wong bodoh pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran.
Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah cara Jawane ini. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Maksud kan Masya Allah, naudzubillah. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham berdua. Paham ya? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi, kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi, kemudian kamu makan kangkung, apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak, cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang, ini swargo kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini neraka wah. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau donga langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sing ngarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, enggak. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Talut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid ini? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter.
Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Enggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngedari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngedari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk. Golek sampean kuaduan, aduan balik raroh dewa, repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya sidang kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itqu raqabah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasulullah? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata a'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'i. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah, sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah. Ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah ya. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah. Kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan, gampang.
Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin sarian. Aku langsung mau Jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya. Asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya akan seru. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti, yang Arab orang kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namun ini pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf, ini cerita terakhir, ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi, yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi, bisa pernah guru, pernah sepuh, yang jelas nggak umur. Umur sampean menangkap itu. Jadi kadang kita itu dikarang wong ngamuk, itu apik dibanding dikarang orang ngamuk. Woi dia cerita Kabul Akbar, cerita sinten sing ahli Abdul bin Salam, woi wong mukminu ahli kitab, mukminu ahli kitab. Lu cerita wong Israel itu bintu-bintu. Wong ngakoni Nabi Musa hebat, ngenteni pertunjukan tongkat di sebelah non segoro, ruwet to. Engko masalah hebate Allah ya kudu nurono almanna wa salwa, pakanan tepat saji kok langit. Lah wong kok gobloke ngono, wong ngerti kudrohe Allah ngenteni pertunjukan sing aneh. Dene cerita ora kaya umat Nabi. Ana ayat di sekelilingnya. Roh bumi yo ngerti nek ora mampu. Kan mestinya logikanya gini. Nabi Musa itu tongkat di sebelah none segara terus kering. Kesimpulan akal kita apa? Kita tidak mampu, nama? Kita tidak mampu. Ada nakotu soleh. Kontane Nabi Soleh keluar dari Madain, keluar dari batu besar. Kesimpulannya apa? Kita tidak mampu. Nabi Ibrahim dobong rapopo. Kemudian bayangkan kita apa? Kita tidak mampu. Saya masuk ke pitik, yang pelayan itu ya mampu. Saya gak iwak teri itu ya mampu. Paham ya?
Kowe gawe gajah yo ora mampu, gawe nyamuk Ya ora mampu. Lah iya wong ro ayate kok ngrepotno nabi kok sik gobloke. Lah terus kowe kon maca surat Jasiyah iku lagi ngerti tenan. Surat Jasiyah iku nak kowe liqaum yaqi itu ya cukup roh manuk, roh bebek. Roh nak kowe ra mampu gawe bebek aja ora regane. Dong. Mulane kowe iku imanem tenanan iku kudu ngaji aku nak yen kowe mbok nak kiai dia yo ngaji kiai ini dhewe. Asal kiai kaya aku maksudnya nerangno ayate pangeran. Ora kasihate ayat iki. Dadi wong ngalim ora iso ngalim tenan kecuali macane kitab wae terus waras. Waras itu teke ra ono kelainan terus lalinan niku. Jane kowe ilmu ya cara gak lali ngaji ini ono. Yo pinter cara gak lali pinter jos. Yo aneh kan wong yo kelainan to ya utek digawe go kemampuan nyimpen. Jebule brusuk. Bahasa Arabe utek ku kuwatul hafidhah. Kuat. Hardis kekuatan untuk nyimpen. Iku ning wong ngene-ngene iki kan gak terbukti. Tapi nek ora wong ayu sing yo iku sok weling. Sak rambuté, sak senyume kowe eling. Kowe tak dijalan. Tiap majelis takok halaman aja. Sesuk takok neh. Tafsir. Ah, meta-meta. Tafsir itu. Mung lagi badi maknane kok tak kancane maknane opo? Bareng wis goblok kok intine. Kowe iku melanggar aturan definisi akal kuwatul hafidhah atau kuwatul dzakirah. Bahasa Arab cara menani kowe iku keliru kabeh. Akal jenenge kuwatul dzakirah atau kuwatul hafidhah, kekuatan mengingat. Nah terbukti to. Nggih. Ning bakul karo bak ngaji terbukti kan. Wis aja jajal kok mulai terus ketemu ning warung kono. Terus takok, "Mau surat to?" Mbok. Surat ora usah isine yo. Mau coba maca surat to. Mbok. Surat itu lho, apa meneh ayate ya. Mbok. Surat salah. Jus piro? Mbok wis to. Tapi nek takok, "Mau ngopine iki?" Nah, meta-meta. Umur itu yo mate Kanjeng Nabi. Apa tak rambutnya? Apa? Kadang takok nomor reba. Urip kok ngono, tapi ya urip kok. Tak terusno. Wong ngaji kadang kudu gawe ulama sing provokatif. Sing ono memijune, napa? Memijune. Jadi mestine iku memangane kula niku umpama kula kan milih so sering terbang ning Mekah haji umroh mikir. Ambek kon mulang iki kula milih sanad mulang. Mergo wae misale iso terbang ning Mekah bolak-balik misale iso keramat. Terus tapi opo? Ayo mano. Tapi opo? Tapi kan haji bolak-balik ku hebat. Iso fadilah haji nandingi fadilah mulang. Ora iso. Mulane ki kurang alim-alim, ku tekem cek utek keramat. Aku yakin ki kon keramat ngalim milih keramat. Kuwi nek keramat tamu akeh duit. Jadi kowe ora seneng keramat, seneng duit. Lho kowe terkenal keramat, ku nanti jae wae. Duit tamu akeh. Duit. Berarti ki seneng keramat atau seneng duit? Golek wayuan yo gampang. Tapi nak mulang itu seneng umat Nabi terpelajar. Orang ono hadun nafsu. Mulang ini lho orang sing mulang-mulang. Ya ora. Ya. Kudu kekram. Mulane kula yo kekram. Kula nu nak maca kitab kok ora provokatif. Niku ora pati seneng. Tapi sing provokatif ilmiah. Penurusan pilpres, penurusan pilkada, positif. Tadi saya ulang lagi, wong Bani Israel cek goblok. Cara ini cerita, wong kepengen ngertek nona Nabi Musa hebat. Wah kok ngenteni pertunjukan dulu kan mangkel loh mas, cara kowe jadi nabi terus ana wong takok, santrimu takok. Hal yastati urab buka ayu nazila alaina ma'idatan. Kowe apa mangkel kita? Wong Nabi Isa mulang ngene ya ana carane mulang matan sanusia, mulang badul lama, mulang kitab-kitab tauhid kuwi takoki. Ngene lho pangeran memberi kuwasa terus iso ta nurono pakanan langsung ke langit terus masak terus kita makan. Hal yastati urab buka ayu nazila alaina ma'idatan. Muangkel Nabi Isa yang terkenal Nabi Sabar muangkel. Ora aku. Muangkel. Korea amang yo atas.
Semuanya ya, Pak. Iya, mau serta kayak akeh malah. Begoto sama loro ya. Ojo begoto semua. Mau gak larang tak kena jelas. Saiki iku pikir ya tak baleni nek iku. Kok isane? Pangeran udah jawab ya nyun sewu ya keras aja. Ini munazzil ya saat turuti tapi fama yakfur bak dunia itu hanya mana fama yakfur mau kau mangkal pangeran lah aku itu jadi pangeran segala langit bumi gaya pitek itu bawa tera karuan paham gitu gua ibu itu gawe nyawa mau kuabe pertunjukan kudrohku gua abekan begitu saja mau jalur kudroh sing hadun nafsi itu pakanan sing cepat gua apa mah itu kali kayak rumah cayate mulai cilik tua buat rumah Pak, itu kalau mobil nak orang berarti kira sayang. Pak, kali puluhan tahun. Kok ngukur sayang agak jenuh kok mobil. Lah mati Nabi, nak aku mati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, aku ana ojo ngono. Kowe digawe kere sore nganti saiki ayatun min ayatillah. Wong ngaji ra paham kok seneng ya ayatun min ayatillah. Wong ora roh maknane sawi kok nggo sawi ya ayatun min ayatillah. Wong dadi aku ibu kok lemu ya ayat. Min ayatillah. Ora pancen umat Nabi hakon. Bang, wong ra kelar kaji, ra kelar umroh, wong entuk Ka'bah nangis sih. Ora kelar haji, ra kelar umroh, diceritani Ka'bah nangis. Wah, sapa brontone ning Ka'bah. Kamare digambari Ka'bah. Ibu ibu nangis sama malaikat. Kok misale ra ngalim yo masang gambare Mbah Mun, sapa ngalim-ngalim ditangisi. Wong karwan ra bakal iso. Kok tetep kepengin wae. Misalnya bojo rayu gambar dipasang gitu lah. Misalnya rakyat tuku mobil kamar gambar Ferrari ya. Tak nom-nom saya rakyat tuku mobil kamar gambar Ferrari. Ngono ku yo seneng wae. Seneng. Karwan rapa itu mobil tak kok bibet. Itu lah barang. Nang dilapi ya. Ini cara malaikat lagi wong ora paham kok senenge ra. Iku ya ayatun min ayatillah. Tak balene. Jadi kitab itu kadang butuh dikarang orang provokatif tapi fil ilm karena ada pembanding apa? Pembanding. Kaya apa isine kita sebagai umat Kanjeng Nabi, misalnya nuntut Kanjeng Nabi duwe tongkat kaya Nabi doa aku nyeblak ilahat apa? Mau angker kelarung Mbak Abu Jahal tinggal turu tongkatnya pedet tapi kok perang Uhud yo sejarahnya mau tunggal orang-orang saya Hamzah dipateni wasi tongkat mau Nabi kalah tongkatnya karek ngono terus Nabi menang gak tongkat kalah tongkatnya karek ngono tok sejarahnya loro tok iya nah gak tongkat menang tongkatnya karek kalah. Akhirnya saya ingin jadi lakon orang Allah tapi tongkat. Lah umat Nabi orang ditulis mulai awal mau sebut inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin wa fi khalqikum sampai seterusnya ayat di qaumi yuqinun terus waqti la fil laili wan nahar terus ayat li qaumi yaqinun. Kabeh itu di sekeliling kita apa? Kabeh itu di sekeliling kita. Terus beliau ngendikan faya falaha di umat iki cek bejane. Ono ayat-ayat sing di sekeliling kita dan permanen sampai kita ketemu pengeran. Lah yo mau logika ini gampang tak wari, kowe kudu iman. Logikane gampang. Mulane ulama dhisik nak nyeluk murid-e. Ta'al min binasaatan. Rene tak ulangi manut. Kadang dikane luwih ekstrem. Rene tak jajekno mukmin menang. Yo rene tak jajekno mukmin menang. Saiki mau misale Nabi Musa nyeblak tongkate terus segoro kering. Nanti jawab, kita tidak mampu. Iku mau kudro tua, sing iso ngono iku mau kudro tua. Ana naqatu saleh kharajat min sakhratin azimah. Onto keluar saka watu sing gede. Iku kita tidak mampu. Iku kudro tua. Saya masuk gawe manuk emprit iku kowe ora mampu. Kowe gawe nyamuk iku ya ora mampu. Ini ngenteni kudrohe Allah reputasi ini cek repote napa? Cek gobloke.
Nah, terus kita sebagai umat Nabi mau didudono hal-hal sekeliling kita itu cukup. Jadi nafil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar terus. Gagah juga umat Nabi di sini. Gagah kita. Ya, wis gagah saiki kok amen golek samurai wae. Ya nopo sos. Berarti ke umat Nabi mu. Udah benda sakti. Tobat. Kamu harus bangkrut ini. Nanti kadal apa nih duit 1,5 juta kadal apa? Duit seperti. Jadi bisa jumpa samurai mas. Delok ibu dono duit berapa? 50 juta. Ibu urunan. Ibu kere kabeh sing. Ya jadi kue roh keramate, roh mujizate asurat jasiyah aku nak ndelok pembanding. Ya mau misalnya kue ngurmat anak mulai cilik bareng umur 20 tahun. Mbok keimangan, mbok 20 tahun ngukur sayang mbok nak mbok tukokno motor ya sayang nak ora. Lalu reputasi 20 tahun ning rumah nganti gendut itu ilang kabeh. Allah gawe bumi iku ya menunjukkan kudro, gawe langit ya tadulu ala kudro. Si kabeh iku nunjukno kudro. Terus kowe nunjukno takok kudro Allah ngeten lho Gusti. Nek jenengan iso nurono pita ke langit, ijek anget bisa. Ini ora sak goreng tapi tesih. Terus mbuto widadari ayu. Lah niku nggih, monggo kula ngakoni jenengan. Ngamuk tenan pangeran yo ngamuk. Kok iku cek hal ya stati ora buka. Mau sakit pangeran ini, wah bisa ngomong. Ini, tapi bisa akhirnya diwarna-warna. Robbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takununa idza li awalina. Wa ayatan minka. Nabi Musa oleh rayu pangeran sampai. Muni wa ayatan minka. Bono Gusti anggap mawon nambahi nunjukno ayate jenengan. Nabi Isa ku wis Islami. Mun anggap mawon nunjukno ayatan minka. Nuruti. Tapi apa tuh gak terima? Lah ayate kok ngenteni ngono. Jar Jawa ku ayate kok ngenteni. Ngamuk pengen. Mana juga nanti kepen keramat menjadi Ahmed kamu. Nggak usah pengen libur nemu ceblok, berarti nggak usah. Yes, dua sawi itu ayatun. Sawi macam mana? Tidak perlu gue patang jus. Kalau cetanannya jus 5, go 5. Kau kancane Gus Abu di sing ngapal Quran tuh Quran 1000. Sak kotak takok tapi tak apal kabeh. Kancaku mau apal Quran situ, aku apal Quran 1000. Quran yo kembar kabel. Rugi ge mantu nak tuku sitok kan. Berarti apale mau sitok. Lah nak tuku 1000 berarti apal Quran 1000. Oh, ono kurang ajar ngono. Wong akeh no. Ya jadi kitab itu jono provokasi. Kon dadekno kalimat-kalimat sing dadi kutun di ailatil mustamiin. Nah cara kitab hikam ngoten. Al ibarat iku kutun di ailatil mustamiin. Redaksi atau muto atau pegangan iku karek kata-kata. Misalnya ngeten contoh gampang. La ilaha illallah sing biasa sampean lafadzno. Sampean maca kitabe Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Sayyid Muhammad di bab-bab seperti ini sering kutip gawe sinten Ibnu Qayyim. Kata beliau menyebut kitab Zadul Ma'ad kula ta. Ngono nerangno ngeten Mas Abu. La ilaha illallah kalimatun biha khuliqatis samawati wal ardu wa biha khuliqatil jannatu wan nar wa biha tub'atsur rusul. Jadi ngeten, misal contoh paling gampang itu. Swarga sing terkenal, sing jari widadari ini bro, per wong bro. 70. Sing wayu ra njaluk blojo. Ya ora cemburu. Swarga digawe koyok ngono mewah, itu rujukannya satu bagi yang menerima atau melafalkan la ilaha illallah. Neraka koyok ngono ekstreme neraka itu waktu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah, itu waduh. Kowe turu tangine. Cara kene neraka oleh turu, kowe turu nganti cebloke iku 70 tahun. Yo neraka koyok ngono sadise, koyok ngono ekstrimnya, itu ya berdasar rujukannya satu yang menolak. Kemudian kalimat ini menjadi kalimat master. Kemudian Rasul diutus ya hanya untuk melatih. Karena latihan itu butuh fokus,
Wong nak ramangan gak fokus. Dikai mangan itu bener. Mangan tapi ini gue udara kalau jurah iso dikai bumi, iso mijak bumi. Tapi kabeh kudu la ilaha illallah. Lan ketika kanjeng Nabi usisatis sama sapu wal araduna sapu ala la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ala suratil ikhlas. Pokoke intine la ilaha illallah. Kowe mau belajar lah ya koyo aku belajar. Darani kalimat ini luar biasa. Langit koyo ngene kerene bumi kabeh ku mau berdasar itu, Pak. Jadi butuh pelatihan. Pelatihan kan butuh tempat. Mosok pelatihan ra tempat. Akhirnya digawe bumi supaya ono tempat pelatihan. Digawe rasul paling pinter-pinter, paling bersih. Ya mergo kon nglatih. La ilaha illallah. Ini ngono bareng la ilaha illallah zaman akhir ngono. Tahlil dipimpin oleh Mbah Sobi. Waduh, gak suwi. Berarti kue kalimat itu agak problem, no? Problem. Satu. Iya. Nggih, mondo sami-sami mau selelo ping 1. Suwi banget. Pemenang atau rekor-rekor 10.000 barang. Mulai gede-gede atur masuk beda ribet ra karuan. Tapi nek maca kaya kitab tak waca nilai lu hebat. Mergo mau logikane dibangun. Mulane disebut al ibarah kutun li ailatil mustamin wong karek redaksine. Mesti cara saiki moto pegangan hidup kamu itu apa? Kena wis sadar ngono terus ngerti betapa pentingnya kalimat. Mulane disebut waja'alaha kalimatam bagiatan fi aqi. Wa tammat wa rabbika sidqa wa kalimat itu tertancap. Wong-wong sing apik kapundhut kan gak ngerti sebenarnya pun rokok ta swarga ya ora. Memegang kalimat. Wong Gawe Umar bin Abdul Aziz Gusti kula dosa nggih sering, salah nggih sering, bener nggih sering. Iku kalimat terakhir yang diucapno walakin la ilaha illallah tapi kabeh ora penting. Dosa kula ya dosane makhluk, bener kula ya benere makhluk. Terus ora ono gunane kabeh. Sing ono gunane namung la ilaha illallah. Apa artine amalmu akeh tapi Allah ora nampa? Apa artinya dosa maka tapi Allah nyepuro itu penting kabeh. Padahal sing penting namung jenengan wong aktor donya iku jenengan. Wis kabeh Allah. Maksudnya wis ikrar kulillah madarum fi khawdihim yalakune ora penting kabeh. Ya misalnya ngeten iki kula di burung. Saya itu tak modali 1 miliar. Terus sukses. Saya kita kayak 1 miliar ke investasi apa saja. Terus berarti 1 triliun berarti 2 triliun. Saya ngomongin saya itu tak gitu. Terserah aku, wong sing duwe aku. Sing sitok misalnya Umar tak kayak 1 miliar terus digo jajan dintekno. Bariku njaluk nek. Terus aku mendinge, zat Umar udah pinter. Wis ngerti aku lomo dadi ora kepengin dene sugih. Ternyata wong seneng sing Umar apa obong terserah pengiran, nilainya terserah pengiran. Lah misalnya zat ditakoki ngene ora iso jawab. Zat, kenapa kowe ben sugih? Kersane kita pinter Gusti 1 miliar dadi 1 triliun. Aku ora butuh duit 1 triliun. Aku pangeran Gonion. Sing butuh sugih ra kowe ora. Dadi ngamal dibanding adile pangeran apa gunane kabeh. Kowe mulang terus. Wis jame ben mate Nabi pinter pangeran. Ani Nabi ngrapati pinter ngukur swarga iso. Cukup menilai lah. Ora usah gowo sawi, aku kok ngono ae. Barber. Mulane mulang ilmu kaya apa iku pentinge ngenalno pangeran ya alumaya. Ya mau ngenal la ilaha illallah. Mbok rewangi go sawi 4 juz iku natijae ya mau mulang. Sawi gak penting. Jadi kita mau cerita, jadi walhasil urusan pangeran itu ya paham ya, jadi kalau suwon lah, pokoknya jadi mati Nabi itu sing bangga Godise itu Bani Israel itu cek ngawuri urusan itu pangeran darani Allah kudro ngenteni pertunjukan sing ngono-ngono iku mau hal yastati rabbuka ayyunasina alaina ma'idatam minas. Nabi Musa pertama Nabi Isa mun tersinggung qalat taqwa in kuntum. Pertanyaan itu langsung diancam ittaqwa in kuntum mukminin. Jongo-jongo ngono lho nek mukmin ora perlu ngono iku ora perlu. Umat Nabi ra ono. Jaluk kanjeng Nabi pakanan kolane nuntut kiai ono pakan ora ono. Ada utang. Ada gasap sithik-sithik. Sebenarnya ora nuntut kanjeng Nabi.
Aduh nganggo duit masjid sik. Duit madrasah sik. Sing penting iso mangan. Ora nuntut pangeran nyeblokno makanan ke langit. Apa ini? Ya, tapi malah jadi gue surat sesi aku nonton sakti nih surat ini. Ya mereka mau cek keliru nih Bani Israel. Wong ngakoni kudrohe Allah kok ngenteni repote koyo repotnya. Sementara kita mau ikhtilafil laili wan nahar semacam-macam wa ma midabatin fil ardi la terus wala iri ya tiru bi janahi la tiru illa umamun. Terus menyangkut ketakutan ke Allah. Niku umat Nabi itu sederhana. Kalau nak mau Quran surat Tabarok sering nangis. Umat Nabi mau kon mikir ngene tok. Ngombe glegak-glegek, bariku glegeken yo ya. Dan yo nak ora ono bae. Kul ara'aitu min asbaha ma'ukum. Terus bumi ora gempa, bareng dhisik bergempa terus ora gempa. Umpama ana sate ora wedok wayu tapi bumi gempa ana gunane to. Sate apa? Mah penting. Anggur gak penting. Mulane pangeran ngelingno, misale bumi mbok goni, mbok pleta-plete. Mbok ropat. Terus pangeran ngendikan, "Qul apa amin teman fis sama, ayat sifatul ardo fa idza hiya tamur." Misal ke rapat ketahanan pangan, rapat ngadepi krisis global. Ono gunane kabeh tak ana gempa. Mbok rapat-rapat kok jebule gempa. Tsunami apa opo? Jadi kowe iso rapat, iso resepsi, iso pola golek babon iku kabeh baru kayak bumi ku anteng. Sekali ranteng tuntas. Dia pengiran mengelene tok, cok ngeling. Kowe iku iso polah ning bumi, iso pleta-plete, iso rokokan dongak. Iso ngaji, iso kabeh baru kayak bumi anteng. Jajal misalnya pikir ku kon mikir. Kon mikir umpama. Gawe pengiran apa? Umpama. Pengiran sing nguasai langit, nguasai bumi ku ayyak sifabikumul arba fa idaiya. Wes misalnya bumi anteng. Bumi anteng tapi meteor ceblak. Kena diasem. Gitu dibaleni nabi. Amin tuman fis sama. Ayo sila alaikum hasibah. Ya bumi anteng tapi langit pola. Diorek terceblok. Misalnya pas dia pidato rusak pandune rubah. Jadi akhirnya urip ning bumi wis seneng, wis ngene iki keadaan ini wis seneng. Mun Gusti mun matur nuwun bumi. Mun Gusti ngaten tok. Wis kon wiridan ngono tok, pun saya. Alhamdulillah. Kurang. Kurang apa meneh? Orang ya syukur kok ngenteni juara leblok. Pokoke nek maca surat Tabarok dieling to. Terus aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Duitmu akeh miliaran tapi kowe di amsaka rizqa. Wis ge setruk. Sak gunane kabeh. Duwe alpat di bojo wayu. Setruk. Amsaka rizqa. Plera. Ayo, kowe pinter pidatomu enak terus setruk apa-apa. Biasa ngomong. Iso apa? Enak. Sing ngundang wis ra tertarik. Bojone ayu. Wis semua. Asli ya, bojone ayu ra kayu. Pakar mana? Ayo pengenan akhirnya itu aman hadzal ladzi yarzuqukum amsakarum siapa? Alhamdulillah. Ana wong sing maca surat Tabarok iku mungkar nakire ora wani nyiksa. Wong kok pinter ngono. Padahal asline maca tok. Tapi baru kayak mungkar nakire kan iso bahasa Arab. Jadi dianggap sing maca iku lho. Iya, terkini bener masalahnya. Bukan akhir in amsaka, pinter film mati apalah. Rizko gue makul bel, ya nasab. Orang kayak gue baca pinter. Ada lagi, laja, bungono wawu terus didomalin muna sabda. Pinter jadi. Jadi ruang satu waduk dihisap malaikat sing pinter basar. Soalnya terkait kita kan mesti bener ya. Zaman setoran keliru bawamu. Masya Allah, kok pinter ngono.
Terus waca ngarepe mungkar. Betul. Amin tuman fis sama. Ana hamzah istifham bener, pelatakane bener. Ayur silano an yo nasab yo sila. Berhubung domire wae yo sila ana kotok kursila. Kok piye? Kok pas kabeh. Ya mari kula suwun sing goblok-goblok kudu pas kan. Ngapa lho sing pas. Mana susah ono kiai kok maca kitab salah susah iku mungkin akhir dia alasan. Piye? Fa'il udah dicer. Ora. Ya lagi-lagi pokoknya saya seneng mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulon gada kitab Hilyatul Auliya, kan sering maca Abdul Akbar, sering maca ulama-ulama ahli kitab berdasar riwayat Hilyatul Auliya. Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku saking keramate kitab niku dari saya jadi di singarang kitab Ithaf. Niku pengagum kitab Hilya. Termasuk Imam Ghazali beliau di kitab di akhir-akhir yang Kitabul Muraqabah wa aliha bi mudawamati mutalaati kitab Hilyatul Auliya. Imam Ghazali sing alim ngoten merekomendasikan kowe kudu sering maca kitab Hilyatul Auliya. Oh, tapi tak sering sing ngamuk. Ono ulama ra ngamuk jarang tak sinono. Nek ngamuk seneng. Balik. Ya kalau montok jadi kiai itu ngamuk. Kabeh kok golek dunya iku apa? Penting. Tapi ra dudu kok luwih lho. Jenenge wong bingung dadi. Ngomong sak kecil-kecil. Ngomong kelebet. Ya, saiki ketara to, sadar. Ora kepengin tongkat. Mbak, Al-Manu wa Salwa sing turun ke langit. Pokoke delok ayat sing wis ana di sekeliling kita. Pira-pira ora ana bumi anteng, pangeran nek sapi. Waladzi ja'ala lakumul ardo. Dadi cara ngendikan cara Jawa ngeten. Delok lek bumi, kowe ora melok tuku, ora melok ngatur, ora ngatur sistem. Mbok goni yo menengae. Dalu lah terus famsu fi mana kiri terus keluyuran ngalor ngidul go Sofia kena go jalanane kena go jimbrok ya kena ngalor terus awang ngeling umpama aku karep bumi ku ora ngono iku tamur likuifaksi terus warung ngono dadi kaya adonan roti kayak kecemplung buar lah bumi misore magma misore BBM misore macam-macam cara kecemplung jadi kowe oleh pola tapi dielingno pikiran siji pola itu mergo tak tulo. Sekali aku ora nulungi kowe, faedah iya kamu tengah-tengah ngopi suwables. Ya pengiran niku yo mung ngeling to. Nyatane yo ora dilakoni nek sampe lho. Nggih, paham. Sik ngobak ngopi. Bisa ngobak ngopi, sik rokokan, sik utang. Utang yo ora bayar yo. Kowe nak pokoke dadi umat Rasul. Mok kon ngakoni tok. Mane BGG dilatih. Kul aro'aitum in asbaha ma'ukum koron sama yakikum dimai. Nak bumimu itu ujung-ujung gak nerima air. Air apa wae langsung tembus ning bumi langsung entek. Terus sama yakikum sing iso nekakno iku sapa? Terus kita dilatih menjawab Allah Rabbul Alamin. Jadi sing saiki ana ya Rabbul Alamin kabeh sing wujud. Terus kon syukur. Syukur latihannya ya gampang ya Mas. Kan muni alhamdulillah. Malah digowo idan dadi wali. Nak motor sak mene aku terus keramat. Nak keramat pecah bumi jujur ning ngarepe Ka'bah. Piye karep. Nak ana wali pelatihan ngono tak demo. Lawan tenan. Kulo wae sing lawan aja kowe Kak. Wong ora ayate pangeran kok senengane transaksional. Transaksional. Kone ayate pangeran andene diterbang ning Ka'bah nak ora ya. Teke. Cukuman ngono. Wis rawani bulet. Ning ngaji-ngaji ini jalalen. Paham, ora paham ora apa. Biasa wae kan mulai dhisik ora paham ya. Ya yo. Nabi Musa itu disebut tista ayatin bayi. Iku kabeh